Rahim yang dipinjam sahabatku. Bab 7. Kecewa dan terluka. Hari ini, usia kehamilan Tasya memasuki 4 bulan. Perhatian yang Kenzo tunjukkan makin membuatnya merasa bersalah. Dia tidak sanggup membayangkan apa yang Kenzo pikirkan kalau dirinya akan pergi setelah melahirkan anak mereka. Saat ini, dia merasakan sesuatu yang berbeda terhadap Kenzo. Namun, dia berusaha menolak rasa itu karena dirinya sadar kalau laki-laki tersebut adalah suami Siska. Dia kembali mengingat tujuannya yang semata-mata hanya untuk memberikan keturunan. Dia tidak ingin larut dalam perasaan yang tidak menentu. Dia berusaha tetap bersikap kasar di depan calon ayah dari anaknya tersebut. Semua itu dia lakukan agar laki-laki itu tidak menaruh harapan banyak kepadanya. Rasanya sudah tidak sabar menantikan kehadiran anak kita, sayang, ucap Kenzo sambil mengusap-usap perut Tasya. Tasya hanya bisa terdiam dan merasakan hatinya seperti disayat sembilu yang sangat tajam. Terluka, tetapi tidak terlihat. Dia berpikir, seandainya pernikahan dan kehamilannya bukan karena sebuah kesepakatan, dia ingin mengatakan pada dunia kalau dirinya bangga memiliki Kenzo. Akan tetapi, apa yang dia pikirkan sungguh bertolak belakang dengan apa yang dia rasakan saat ini. Kenyataannya, dia hanyalah istri sementara untuk laki-laki yang kini bersamanya. Tinggal menunggu beberapa bulan lagi perpisahan yang akan dia rasakan dalam hidupnya. Dia akan segera berpisah dengan suaminya, juga anak yang sekarang masih dalam kandungannya. Dia baru menyadari kalau apa yang dia sepakati bersama Siska sungguh menyayat hati. Dulu, dia merasa yakin kalau dirinya pasti mampu melewati semua itu sampai anaknya lahir. Akan tetapi, apa yang dia rasakan saat ini justru membawa dirinya dalam kesedihan mendalam. Apalagi setelah perutnya makin membesar. Dia membayangkan kalau anaknya laki-laki pasti tampan seperti Kenzo. Kamu kok diam aja, sayang? Kenzo kembali membuka suara hingga membuyarkan lamunan Tasya. Enggak apa-apa. Malam ini aku tidur di sini ya, sayang. Seperti biasa, Kenzo tetap berusaha membujuk istri keduanya itu. Berapa kali aku harus bilang, Mas? Tolong ngerti dengan posisiku. Aku mohon, perhatikan Siska. Dia membutuhkanmu. Selama beberapa bulan sebelum aku dinyatakan hamil, kamu jarang menemani tidurnya. Kamu selalu beralasan memilih hampir tiap malam tidur denganku agar aku secepatnya hamil. Sekarang harapan itu sudah terwujud. Silahkan keluar dari kamar ini, Mas. Tasya tetap dengan perasaan tidak tega melihat sahabatnya bersedih. Kenapa kamu bersikap seperti ini? Aku tidur denganmu seolah-olah hanya ingin mendapatkan hakku sebagai suami. Aku hanya ingin dekat denganmu, sayang. Sudah seminggu aku tidur di kamar Siska. Apa aku tidak boleh tidur bersamamu malam ini? Kenzo menggenggam tangan Tasya. Tidak perlu membesar-besarkan hal seperti ini, Mas. Kamu boleh keluar sekarang. Tasya tetap dengan janjinya kepada Siska saat awal kehamilan. Kamu sekarang udah hamil, Syah. Biarkan Mas Kenzo kembali tidur di kamarku setiap malam. Kamu jangan berusaha menggodanya. Ingat status kamu hanya istri sementara. Hati Tasya sangat sakit mendengar apa yang keluar dari bibir Siska kala itu. Aku tahu diri, Sis. Kamu tenang aja. Aku akan tetap meminta suamimu tidur denganmu. Aku akan selalu ingat kalau tujuan kamu hanya untuk meminjam rahimku. Tasya hampir menangis mengucapkan kata-kata itu di depan sahabatnya. Dia tidak pernah menyangka kalau Siska sekarang makin sering menyakiti perasaannya. Siska menuduhnya merebut suaminya sendiri. Padahal dulu sahabatnya itu memohon memintanya melahirkan anak Kenzo. Sayang, kamu kenapa nangis?
Tanya Kenzo. Tasya tidak menyadari bening kristal telah jatuh dari pelupuk matanya hingga membasahi pipi setelah mengingat apa yang Siska lakukan kepadanya. Aku mohon, keluar dari sini sekarang, Mas. Tasya menyatukan kedua telapak tangannya di depan Kenzo. Kenzo tidak mengerti kenapa Tasya bersikap seperti itu. Untuk menenangkan hati istrinya tersebut, dia pun keluar dari kamar seperti malam-malam sebelumnya. Dia melakukan itu karena tidak ingin melihat wanita yang dia cintai bersedih, bahkan sampai menitikkan air mata. Kenzo sangat bingung menghadapi sikap Tasya akhir-akhir ini, yang selalu meminta dirinya menemani tidur Siska. Dia akhirnya merebahkan tubuh di samping istri pertamanya itu. Namun, dia belum mampu memejamkan mata mengingat Tasya yang masih menangis saat dia memasuki kamar Siska tadi. Kenzo tidak tega melihat air mata wanita yang dia cintai itu, apalagi saat ini sedang mengandung anak pertamanya. Dia ingin mengusap air matanya, tetapi dia tidak mampu karena sering menerima penolakan. "Kamu datang, Mas." Siska bahagia melihat Kenzo berbaring di sampingnya. Dia tadi hampir terlelap. "Tasya mengusirku dari kamarnya." Kenzo mengatakan yang sebenarnya kepada Siska. "Kok bisa, Mas?" Siska bersikap seolah-olah tidak bersalah. "Semenjak hamil, sikapnya berubah. Dia tidak ingin dekat denganku dan selalu memintaku keluar dari kamarnya hampir setiap malam." Kenzo masih tetap bingung dengan perubahan sikap Tasya. "Mungkin bawaan bayi, Mas. Aku pernah dengar kalau wanita hamil itu lebih sensitif dan bersikap tidak seperti biasanya." Siska berusaha meyakinkan Kenzo. Laki-laki itu tidak tahu kalau perubahan yang terjadi terhadap Tasya karena perbuatan wanita di sampingnya. "Kalau memang bawaan bayi, sampai kapan, sayang? Sampai dia melahirkan? Aku gak mungkin sanggup." Siska kesal mendengar ucapan Kenzo. "Biarin aja, kenapa sih, Mas? Toh dia juga udah hamil. Kamu gak perlu harus tidur lagi dengannya. Aku memberikan izin agar kamu tidur dengannya supaya dia cepat hamil. Tapi sekarang sudah terwujud. Biarkan dia menunggu sampai anak itu lahir." Siska memberikan penuturan yang membuat Kenzo marah. "Maksud kamu apa, sayang? Tasya itu istriku dan sudah sewajarnya dia mendapatkan perhatian suaminya. Satu hal yang harus kamu ingat, dia sedang mengandung anakku. Jadi, kamu gak pantas ngomong seperti itu tentang dia." Kenzo beranjak dari tempat tidur dan memilih duduk di sofa yang ada di ruangan tersebut. Siska juga memilih bangun dari rebahan lalu duduk. "Kenapa kamu harus marah, Mas? Bukannya tujuan kita hanya untuk mendapatkan anak dari Tasya. Aku bersedia menjadikannya maduku karena ingin mewujudkan harapan kamu, Papi, dan Mami. Tapi kamu tidak pantas bicara seperti tadi tentangnya. Dia juga wanita dan sama sepertimu. Aku tidak pernah menyangka kalau kamu tega berbicara seperti itu tentang sahabatmu sendiri. Kamu seolah-olah hanya ingin memanfaatkan dirinya. Terus terang, aku gak suka melihat kamu yang seperti ini." Kenzo menggeleng melihat Siska. "Jadi maksud kamu, aku harus ikhlas melihat kamu selalu perhatian padanya? Ingat, Mas, aku itu istrimu. Tasya juga istriku. Istri yang aku pilihkan untukmu. Kamu lupa kalau aku udah lama menyukainya. Dia juga wanita yang akan melahirkan anakku. Kamu jahat, Mas. Kamu yang telah memaksaku bersikap seperti ini. Aku jadi curiga. Jangan bilang kalau kamu yang merencanakan semua ini, meminta Tasya agar mengusirku dari kamarnya." Kenzo curiga dengan perubahan sikap Tasya. Dia akhirnya menuduh Siska sebagai dalang dari apa yang terjadi akhir-akhir ini terhadap istri keduanya itu. "Kenapa kamu menuduhku, Mas?" Siska takut melihat perubahan wajah Kenzo. "Tanya pada dirimu sendiri." Kenzo pun beranjak dari sofa, lalu keluar kamar meninggalkan Siska.
Dia tidak pernah menyangka kalau Siska mampu berpikiran tidak seharusnya tentang Tasya. Selama ini, dia dengan ikhlas menerima istri pertamanya itu, walaupun memiliki masa lalu yang mungkin tidak semua laki-laki dapat menerimanya. Apa yang terjadi dengan Siska di masa lalu?